Memang kita sudah pernah merancang namanya SSG, Santri Siap Guna. Jadi memang di Darut ini diupayakan Pak, kan intinya ini tanah wakaf. Kami ini diberikan amanah mumpung hidup memakmurkan sekuat tenaga wakaf ini Pak. Jadi kita ada alat ukurnya tiap tahun tuh berapa tingkat kemakmuran tanah wakaf ini. Karena mungkin itulah sebagai penghormatan kami syariatnya kepada yang mewakaf. Ada mulai dari penitipan bayi, sudah banyak Pak bayi yang dititipkan di sini. Ada orang tuanya, jelas orang tuanya. Kemudian dari PAUD ada, TK juga sudah cukup banyak. Yang belum ada SD tahun depan ada, SMP alhamdulillah, SMK, SMA ada, kuliah baru rencana ya, insya Allah. Lalu untuk orang dewasanya apa aja programnya ada deh, APW. Untuk mahasiswa ada, ya ada mahasiswa namanya apa deh ini, yang PPM, yang sial biru ini PPM. Menghafal Quran ada sekitar 152. Ini sama sih warnanya. PPM ungu ini, oh saya buta warna parsial, baca sama. Kemudian ada mana APWO sedang di hutan sekarang, sedang di gunung Sidang Gaya, namanya akhlak plus wirausaha. Itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Alhamdulillah itu untuk akhlak plus wirausaha. Ada daurah qalbiyah, ada juga santri yang senior apa namanya Pak? Nah yang bapak-bapaknya Husnul Khotimah, boleh acungkan tangan Pak? Oh, mana kok tidak segini? Mana grupnya? Nah ini masa kemasan. Minimal berapa tahun Bu usianya Bu? 77. Ya usia Ibu 77 ya. Nggak bisa dibolak-balik kalau 77 Pak. Kalau 71 bisa 17, kalau 77 tetap ya. Ibu baca. Ini grup ini sekarang sedang banyak, berapa orang semuanya Bu? 17. Bapak-bapaknya berapa? Bapaknya banyak. Pak, mana bapak ngacung Pak? Oh bapak dulu itu kan. Mana sialnya? Ada Pak? Oh ya alhamdulillah. Ya terima kasih. Jadi di sini cirinya sialnya Pak ya. Dan ada santri siap guna. Boleh sekarang bicara sedikit dengan para alumninya. Dokter gigi mana? Oh, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Angkatan tahun berapa nih? Pak Indra Rimatena. Angkatan 22 Kak. Angkatan 22 ya. Alhamdulillah. Berita buat waktu 2012 awal. Oh ya, 1 tahun 3 angkatan ya. Boleh tahu mengapa mengambil keputusan ikut santri siap guna? Yang pertama ingin memperbaiki diri karena sudah usia segini masih jauh dari pengenalan Islam. Kemudian berikutnya mencari lingkungan yang positif Pak. Karena di lingkungan kerja itu tidak selalu lingkungannya kondusif untuk kita mendekat kepada Allah. Jadi saya pikir SSG adalah salah satu pilihan yang tepat untuk. Bagaimana bisa ikut di rumah itu babak belur ya? Kan? Banyak manfaatnya dilatih seperti itu. Iya banyak Kak. Apa saja diantaranya hasil yang dirasakan, perubahan apa? Lebih menghargai waktu tentunya. Kemudian selain kita ada di kelas, karena kita keluar ruangan outbound, maka tantangan fisik pun teruji begitu Kak. Iya, tantangan fisik teruji ya. Apa yang paling mengesankan selama 4 bulan ya? 3 bulan? 3 menjelang 4 bulan. 3 menjelang 4 bulan ya. Apa yang paling dapat tuh di antara beragam variasi latihan? Yang paling berkesan, sebetulnya semuanya berkesan, memiliki kesan tersendiri masing-masing. Karena divariasikan ya. Variasi betul. Jadi berselang-seling 1 minggu dan 1 minggu kemudiannya kelas dan output di luar kelas begitu. Jadi
suasananya begitu aplikatif, dan yang sangat berkesan adalah ketika kita bisa langsung turun ke masyarakat. Oh, pada waktu itu ya KKN. Betul. Ada KKN-nya nih. Iya, harus turun ke masyarakat, dan yang susah saya nanti harus ke sana Pak ya, nengokin. Latihan-latihan yang seperti itu memang terasa gitu ya dalam perubahan diri itu. Betul sekali Kak. Manfaatnya praktis gitu. Jadi langsung bisa meskipun kita masih harus terus berlatih. SSG ini sebagai booster, sebagai fasilitator saja begitu. Karena kedepannya kalaupun kita lepas begitu saja dari SSG, saya pribadi merasa saya membutuhkan SSG kembali meskipun sudah alumni. Makanya sebisa mungkin ketika SSG mengadakan kegiatan lagi, saya berusaha untuk kembali. Iya, alhamdulillah nanti akan ada pelatihan lanjutan. Siap ikut berarti ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Tolong periksa gigi saya sudah ini ya. Hadirin, ini sekarang kita sudah punya kantor SSG di sana, dan rencananya kan di Kota Bandung ini di setiap kecamatan kita akan ada posnya yang di sana pun bisa bermanfaat bagi lingkungannya ya, karena prinsipnya peka, peduli, berbuat, berjuang. Jadi harus punya kepekaan, tidak hanya peka juga harus peduli, tidak hanya peduli harus mampu berbuat, dan kalau mau maksimal harus berjuang. Begitulah ya. Siap nih berjuang deh? Alhamdulillah. Sudah menikah belum? Ingin belum. Ini kok beda dengan pertanyaan sudah menikah belum? Belum. Nah gitu kan selalu standar jawabannya ya. Baiklah, biasanya SSG itu nikah dengan SSG lagi, jadi agak gampang nyuruhnya ya. Kenteng, coplok, nah, loncat, wah gitu. Siap, kata istrinya tuh ya. Contohin oleh suami, siap, suami lagi nanti yang naik ya. Baik, terima kasih Pak Indra. Ada pesan buat remaja lain atau para perkuliahan atau dokter lainnya? Iya, insya Allah bergabung dengan SSG adalah satu pilihan yang tepat, karena kalaupun di profesi dokter itu semangat kita adalah semangat berkhidmat. Jadi bukan pasien yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan mereka, karena mereka adalah ladang amal bagi kita. Masya Allah, benar. Bagus ya. Ajak yang lain. Baru kemarin ada dialog dengan ini rencananya dengan ceramah di Fakultas Kedokteran gigi ya. Beliau pun sama, bagaimana caranya katanya, supaya para dokter makin meningkat, tidak hanya kecerdasannya tapi itu jelas, tapi karakternya ya. Ajak sini ya kameramen. Siap Pak, insya Allah. Baik, begitu tuh Pak. Alhamdulillah. Kalau misalnya ini diterapkan di sekolahan, minimal di bidang yang saya tangani itu bisa sampai 3 tahun kan. Jadi kan kegiatannya bisa terus 3 tahun dilaksanakan. Artinya kalau misalnya orang-orang berpikir pernah lah ya bahwa ini sekolah umum dong, bukan pesantren, bukan sekolah agama, harus dibalik sekarang bahwa nilai-nilai jadi keberagamaan dalam keberagaman itu harus sudah mulai masuk, apalagi sekarang sudah didukung oleh kurikulum 2013. Jadi mohon izin, nilai-nilai yang SSG itu saya akan coba masukkan di kegiatan persekolahan di umum. Iya Pak, amin. Jadi rumus pendidikannya itu basis Pak ya. Satu, benar, jadi tidak boleh ngarang, tidak boleh main-main, harus benar-benar ini kebenaran ya. Yang kedua, A-nya aplikatif ya. Jadi sekuat tenaga, sedekat mungkin dengan kehidupannya, aplikatif. Yang ketiga, S-nya sederhana, simple. Jadi jangan ruwet-ruwet ya. Udah ruwet sendiri. Sekarang tinggal bagaimana, kan yang pintar tuh menyederhanakan yang ruwet. Kalau yang kurang pintar biasanya meruwetkan yang sederhana. Inovatif, karena kita usahakan ada hal-hal baru, orang tuh ingin selalu tersegarkan. Dan S yang terakhir, solutif. Jadi latihan ini harus menjadi solusi, jangan hanya untuk tahu tapi dia jadi solusi untuk masyarakatnya. Kita lanjutkan, kita dengar lagi Pak. Ada siapa yang udah siap nih? Ya, dari Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Apa kabar?
Pak Dedi? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, standar santri ya, baik. Silakan ceritakan hikmah latihan SSG angkatan 5 dulu. Saya masih melatih full dulu, Pak. Ya, dulu saya bergabung dengan SSG tahun 2001 dengan di SSG angkatan 5. Ada dua hal yang paling penting kan. Langsung. SSG saya soalnya masih berjalan bertahun kan. Awal di minggu pertama kita diberi buku tugas. Di dalam buku tugas itu ada lembar muhasabah. Jadi dikasih buku tugas semuanya harus diisi lembar muhasabah. Di dalam lembar muhasabah ini ada semacam checklist di balik kita yang kita lakukan. Nah, setiap latihan itu ada reportnya sih. Motivasinya masih karena malu karena ketika ditanya oleh pelatih, ini yang menjadi hal yang paling penting menurut saya. Di dalam satu training SSG ada sesi dengan ADEDA. Ketika itu ADEDA bertanya kepada seluruh peserta, apa yang paling berkesan? Ini sesuai dengan jamaah yang kita itu harus melihat hikmah di setiap kejadian. Terima kasih dari Qatar. Semua niatnya sudah jadi amal soleh, mudah-mudahan ya menjadi motivasi. Kapan kembali ke tanah air? Silakan, nanti ditunggu lagi di pesantren ya. Beliau sekarang tugas di laboratori tester Qatar Chemical Company. Bulan ini ada di tahun depan. Baik, terima kasih ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi nih. Murid saya angkatan pertama. Oh gitu. Jadi memang dari angkatan pertama murid saya sudah ikutan SSG. SSG tahun 99 gitu ya. Ketemu kemarin sempat ketemu, itulah yang teman-teman itulah yang akan saya ikutkan di melatih paskibraka pramuka di sini. Gitu. Alhamdulillah. Sudah berapa ribu, puluh ribu ya sana gitu. Ya, karena pernah juga dulu ujiannya waktu rame-ramenya sampai 1000 yang daftar tuh Pak. Jadi kalau baris kan udah pusing sekali ya nggak? Lari pagi ujungnya dari Darut Tauhid udah balik lagi tuh ujungnya. Yang ujung tuh belum lari Pak. Saking banyaknya yang lari. Dan yang dramatis itu kalau latihan jurit malam kan 1000 orang takut-takutin. Bayangkan setiap yang satu ditakutin kan menjerit 3 kali itu yang nakut-nakutinnya itu sambil loncat 5 kali. Hihihi. Berarti 5000 kali Pak. Dia sudah nggak golek loh. Ya begitulah. Siapa lagi ini? Ya ini Gaida, sebetulnya Gaida mau bicara tapi anak-anaknya pada nangis. Cucu ini alhamdulillah dititipin kembar jadi waktu kuliah. Gaida masuk SSG, termasuk suaminya juga tidak sah sebelum masuk SSG ya. Jadi Alvin tuh harus SSG dulu. Nyuruh anak lain ada nyambung. Kebiasaan sholat, ya itu yang paling penting. Oh gitu ya Pak. Anak-anak sekarang gimana sekolah-sekolah? Jadi memang kebiasaannya sekarang ya, yang sekarang umumnya. Jadi ketika azan berkumandang kan mereka azan zuhur ya, itu mereka kan masih ada di kelas. Ya memang sekarang mendengarkan gurunya bilang kita dengarkan azan. Gitu. Ada siswa yang sedikit berbisik, diam azan. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Memang terus jadi diam. Tapi setelah azan selesai, la ilaha illallah, mari kita lanjutkan belajar. Oh gitu ya. Oh. Jadi mungkin belajar mendengarkan azan. Nah itu yang harus berubah ya. Jadi kurikulum 2013 itu yang tidak mengamalkan ajaran agama yang barunya, harusnya setengah jam sebelumnya saya bilang sama teman-teman itu harus sudah diabsen di dalam masjid gitu. Itu yang paling benar. Oh gitu ya Pak. Punten yang udah masuk kalau yang dari Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya Teguh. Teguh. Oh iya di Bogor. Teguh angkatan berapa? Angkatan 11. Baik. Bagaimana? Baca ini pemilik shop buah Pak Ewok. Saya membantu mengembangkan. Jadi saya lulusan SSG angkatan 16. Terus kemudian 3 bulan digabungin sama AA. Yang saya teringat sekali
waktu itu waktu resmikan SSG angkatan 11 itu bicara tidak banyak yang lulus dari SSG. Nah itu saya tertantang banget untuk menyelesaikannya seperti itu. Oh gitu ya. Ya, terus kemudian ada satu lagi, kita disuruh untuk menuliskan impian ke AA, dan ada beberapa rekan-rekan yang dihukum sama AA karena tidak menuliskan impian. Dari situ saya terinspirasi sekali gitu untuk selalu menuliskan impian, dan alhamdulillah beberapa sudah banyak yang tercapai. Oh dulu mimpi apa aja ditulisnya kan? Beberapa yang punya usaha seperti ini ya. Oh, dulu mimpi jadi pengusaha gitu? Ya, betul. Alhamdulillah. Sakit hati enggak dulu dihukum? Iya tidak, tapi hasilnya luar biasa. Sakit hati. Kalau mau ngebalas Ustaz Mulyadi siap menerima. Baik, apa hikmah yang terbesar yang didapat digembleng seperti itu 3 bulan, Sabtu Minggu? Di luar pantang menyerah. Pantang menyerah ya? Disiplin, terus kemudian makin yakin sama Allah, dan salah satu yang saya ingat juga HM, hadapi, hayati, nikmati, karena saya udah berusaha 8 tahun, berusaha waktu tahun ke-8, usaha saya sempat kolaps tinggal karyawan semua tidak bisa operasional, tapi saya ingat nasihat AA untuk tetap HM hadapi, hayati, nikmati ya. Biasa atau usaha bangkrut mah ya. Bangkrut itu kan pengalaman penting supaya tidak bangkrut lagi. Bagus. Ada saran untuk teman-teman pendengar nih? Untuk semua yang belum ikut SSG, disarankan sebaiknya untuk ikut karena menjadi salah satu jalan untuk melatih mental sukses. Baik, terima kasih Bang Teguh. Ya. Alhamdulillah, sing Teguh ya. Amin. Betul. Ya, ini akan terus panjang hayat beliau. Alhamdulillah. Gitu tuh Pak. Senang, menjadi senang ya. Dan apalagi sekarang SSG itu free Pak, tidak dipungut biaya. Jadi kita patungan para pelatihnya dengan tenaga, rezeki. Lalu bayarnya bagaimana? Terserah mereka. Jadi mau syukur berapa? Saya masa dapat ilmu nggak bayar, memalukan. Bayar gitu Pak. Jadi dibuat orang itu sesuai dengan tekad dia, karena tiap orang beda-beda, ada yang nggak punya uang, ada yang punya banyak, jadi terserah dan sungguh syukurnya. Bagus Pak. Nah, kalau dari Pemda mau bergabung boleh, tidak boleh sindir-sindiran gitu. Silakan terakhir. Geda. Udah di sini ya, udahlah bagus di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Ada siap? Ketawa. Dasar anak ini susah. Ini beda kita urusannya nih komandan. Ya, siap? Siap. Baik. Alhamdulillah kita angkatan berapa dulu? 16. 16 tahun berapa? Nggak boleh ada. Lupa waktu GD kuliah aja Bapak. Kuliah. Ya. Kenapa waktu itu ngambil keputusan ikut SSG? Karena ingin aja, karena melihat wah kayaknya seru. Waktu itu kan lagi kuliah, lagi semangat nyari tantangan, nyari ilmu, nyari pengalaman gitu. Dan ternyata emang berguna banget buat masa kuliah Gida, dan sekarang punya anak terus bisnis, emang berguna banget gitu. Jadi pribadi yang nggak mudah menyerah, terus lebih ingin ngelakuin semuanya karena Allah aja gitu, karena diingetin di SSG kayak gitu. Jadi terasa ya dampaknya bagi Gaida dalam kehidupan real sekarang. Iya, kerasa banget. Termasuk ngurus anak dan anak Gidi itu bayi dan balita, jadi butuh kesabaran dan keteguhan hati. Keteguhan jiwa ya. Iya, kayak gitu. Dan sambil ngurus anak, bisnis itu juga kalau dibilang pengen ngeluh, banyak pengen ngeluh, tapi ingat kalau ke SSG pantang mengeluh, ya udah bismillah aja. Iya, salah satu rumusnya adalah pribadi tangguh, pantang mengeluh. Ya, memang dilatih karena mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, Geda dulu angkatan berapa? Maaf.
16. Waktu itu masih kuliah ya? Iya. Kira ini kuliahnya fisika. Fisika nuklir apa? Fisika medis kalau akhirnya yang tugas akhirnya. Iya. Terus kenapa sekarang jadi desain baju ini? Apa hubungannya antara baju dengan fisika? Apakah? Ya kan kata bapak juga takdir. Oh gitu ya. Kalimatnya gini nih. Ya. Bapak juga katanya kuliah elektro jadi ustadz gitu. Iya. Tapi yang paling penting mungkin dalam perkuliahan tuh apanya Geda? Mengembangkan apa tuh? Itu kalau yang tidak ambil hikmahnya pola berpikirnya sebenarnya mungkin ilmunya insya Allah inginnya bisa digunakan nanti, mungkin ada saatnya gitu. Cuman lebih ke pola berpikir waktu kita kuliah. Alhamdulillah tidak di fisika mungkin hikmahnya adalah jadi kebiasaan mikir rumit tapi jangan diperumit dan insya Allah ada solusinya. Jadi kehidupan sehari-hari juga tidak terapkan itu gitu. Iya, alhamdulillah. Tuh aja teman-teman di ITB-nya suruh ke sini. Ada yang suka ikut. Ya, alhamdulillah suka ikut SSG. Karena setiap SSG harus ngasih tahu. Ada dari ITB yang ikut SSG. Kalau sekarang karena udah lulus 4 tahun dan sekarang gabungnya ke Hijabers jadi Hijabers belum ngajar Hijabers. Pada susah Hijabers SSG ya nanti bedaknya takut coplok. Karena kalau SSG mah yakin hitam tuh Pak. Ini udah jadi hitam nggak? Iya, kan dijemur. Tapi lempeng aja walaupun itu. Gitu melecek dan nah suami kan SSG juga kayaknya. Waktu itu disuruh bapak. Iya. Tidak boleh menikahi anak saya sebelum lulus SSG. Baru sah hijab kabul sudah. Tapi keburu nikah jadi SSG-nya setelah nikah. Ya alhamdulillah ya. Oh iya benar ya. Terus ada efeknya nggak tuh? Ada efeknya. Satu satuan gitu. Kan ya suami orang Jakarta, maksudnya biasa di kota gitu dan untuk ikut SSG itu mungkin adaptasinya perlu lumayan lah gitu. Beda dengan yang udah biasa ikut pelatihan kayak gitu. Yang tadinya mungkin nggak mau makan pakai tangan gitu, gimana gitu. Nah setelah SSG mau gitu, jadi nggak terlalu jijian gitu. Jadi lebih berefek lah gitu ya. Iya soalnya kan dilatihnya kayak pas pelantikan di hutan ditinggalin sendiri, solo bivak itu tuh deg-degannya ada, tapi jadi makin bertawakal banget sama Allah gitu. Jadi penting lah gitu ya masa muda memperkaya pengalaman seperti ini. Penting sekali menurut Geda, perlu. Atau bagaimana menurut Geda? Salah satu kurikulum menjelang pernikahan masuk SSG dulu, di mana pentingnya? supaya mungkin ada efek kepada melahirkan nanti. Iya emang itu juga ada. Gimana Geda? Sebenarnya mungkin tiap orang beda-beda ya kebutuhannya dan takdirnya juga ya Bapak. Kalau ada kesempatan ikut SSG kenapa enggak gitu? Alhamdulillah. Begitulah sarannya. Ada lagi saran yang lain? Khususnya bagi wanita nih. Ikut aja SSG, insya Allah nggak akan nyesel dan mungkin bisa dapat jodoh kalau buat yang belum dapat jodoh. Niat yang lain ya. Luruskan niat tapi. Ada banyak di balik kerikil. Ya. Ini ada dokter lagi belum. Siapa tahu ada santri SSG yang kelebihan gigi ya. Diperiksa oleh beliau. Sia-sia, astagfirullahaladzim, tidak boleh bicara sia-sia. Terima kasih Geda. Demikian Pak, teman-teman ada yang jadi sampai satu ayat tadi yang menarik ya. Jangan khawatir kalau misalnya ilmu yang kita dapatkan kemudian sepertinya berbeda dengan cara hidup kita, takdir kita nggak jadi masalah. Di situ kan yang namanya pengetahuan itu kognitif, kemudian afektif, psikomotor yang tadi ya. Jadi di sisi afektif tadi yang dapat nilainya itu adalah dari sisi afektifnya. Ilmu-ilmu yang tadi rumit bisa diterapkan dalam kehidupan kan gitu. Itu dia. Jadi nggak jadi masalah gitu kan. Iya benar. Seperti saya kan kuliahnya elektro dulu. Sekarang jadi hobi teknologi begini. Segala di akalan jadi teknologi, ternyata itu manfaat juga bagi yang lain. Terus
bapak tentara misalkan, dari kecil dilatih, dididik disiplin, ternyata berefek juga. Di pesantren ini harus disiplin, harus seperti inilah di Itu bahasa yang dari ayam kesatriaan dan kesantrian itu. Iya, apalagi sekarang bergabung nih tentara betulan yang sangat ingin nyantri dan kita minta ilmunya, masya Allah. Ya, semua karunia Allah. Teman-teman kalau mau gabung silakan ya. Sekarang tidak dipungut biaya sama sekali. Kalau mau daftar, daftar saja. Miliki kehormatan ya, jangan sampai udah daftar begitu melarikan diri karena nggak bayar. Biasanya latihan pertama diajak kecemplungannya udah langsung kapok tuh Pak. Menak-menak, padahal kecemplung itu bagian daripada ngelatih ngambil keputusan. Memang kecemplungnya terada lumpur sih ya. Siap nih, nomor teleponnya 022 70.556. Ini pinter nih, 70.000 SSG 556. Kalau websitenya ssgdt atau titik Darut Tauhid ya, A-nya 2 terus I-nya 2.org. Kemudian FB-nya Santri Siap Guna Darut Tauhid dan SMS centernya 085. Coba siapa ini tergantung kecerdasan, hafalin deh. 085 723 718 SSG 556. Emailnya ssgdt@daruttauhid.org. Rekan-rekan para pendengar, manfaatkan ini ya. Ini adalah mudah-mudahan bagian, dan mudah-mudahan SSG sekarang pelatihnya juga sudah jauh lebih matang, karena kita ada tim pelatih yang juga dikirim untuk belajar bagaimana menjadi pelatih. Benar Pak Nur Hadi? Jadi beda, kalau dulu mah masih rada sekepikirnya. Kalau sekarang dulu mah suruh ingat push up, suruh push up, ingat loncat, suruh loncat. Sekarang ada ilmunya ya para pelatihnya ini, terutama Pak Nur Hadi ini yang sudah banyak mengenyam ilmu pelatihan di berbagai mancanegara, sehingga ilmu beliau sangat membantu SSG sekarang mudah-mudahan lebih